Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Komaruzzaman. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Eko Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan apa yang telah saya kerjakan, yaitu meringkas atau mengambil inti-inti dari jurnal. Itu jurnalnya yang berjudul Penilaian Berbasis Kelas pada Pembelajaran Pendidikan Islam di Madrasah, yang ditulis oleh Bapak Hasan Bahrudin. Yang pertama yang saya ambil dari jurnal itu adalah tentang penilaian dalam kegiatan pembelajaran, yaitu di situ disebutkan ada 8, yaitu yang pertama menginformasikan silabus mata pembelajaran, terus yang kedua mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai, terus yang ketiga mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai teknik yang dipilih, terus yang keempat melaksanakan tes, pengamatan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya mengelola hasil penilaian. Yang ketujuh atau yang keenam mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan atau komentar yang mendidik. Terus yang ketujuh memanfaatkan hasil penilaian. Terus yang terakhir yaitu melaporkan hasil penilaian mata pembelajaran pada setiap akhir semester. Terus yang selanjutnya yaitu prosedur evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Yaitu prosedurnya dalam pengadaan evaluasi dapat dibagi atas beberapa langkah. Langkah pokok dalam evaluasi itu terdiri dari perencanaan yang berkaitan dengan tujuan dari evaluasi itu. Jadi evaluasi itu terdiri dari perencanaan yang berkaitan dengan tujuan dari evaluasi tersebut sendiri. Terus pengumpulan data, analisa data, dan penafsiran data. Terus yang selanjutnya yaitu jenis evaluasi tersebut. Itu yang pertama standar penilaian pendidikan, terus yang kedua penilaian pendidikan, terus yang ketiga ulangan, yang keempat ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, terus yang selanjutnya ulangan kenaikan kelas, terus ujian sekolah atau madrasah, yang kedelapan ujian nasional, yaitu yang terakhir kriteria ketuntasan minimal KKM atau KKM. Terus yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam penilaian berbasis kelas, yaitu ada 5. Yang pertama itu penilaian prestasi belajar, yang kedua penilaian kinerja, terus yang ketiga penilaian alternatif, terus yang keempat penilaian autentik, yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Terus yang selanjutnya yaitu tentang domain dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran yaitu yang pertama domain kognitif, domain psikomotorik, domain efektif. Di sini nggak usah saya jelaskan, mungkin teman-teman udah pada paham. Terus yang selanjutnya penilaian berbasis penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu penelitian tindakan yang dilakukan di kelas. Terus yang kedua penelitian yang menyangkut masalah-masalah kelas atau interaksi siswa pada dan guru. Terus yang ketiga penelitian tindakan yang menyangkut masalah pendidikan dan pembelajaran atau hobi. Terus dari kesemua itu kesimpulannya adalah penilaian berbasis kelas lebih efektif dilakukan
penilaian berbasis kelas itu akan menimbulkan keefektifan kalau dilakukan. Terus yang kedua, guru akan cenderung lebih memperhatikan proses belajar siswa. Terus sistem pembelajaran atau sistem penilaian sudah memenuhi. Terus yang terakhir yaitu cara penilaian kelas sudah efektif. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.